Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi sama kita. Hari ini kita mau lanjut itu ya. Jelajah kuliner part 2. Tapi hari ini kita ada gestarnya, spesial gestar. Gestarnya siapa? Rahasia. Ikut kita dulu aja. Sambil hari ini kita mau makan siang ya kalau ini ya. Kita mau makan siang nanti bareng sama spesial gestarnya itu. Sebelumnya kita mau ngajak jalan-jalan dulu lagi. Kita putar-putar Semarang lah ya. Sambil OTW ke tempat sana. Nanti kita sambil review-review juga. Kali ini kemarin kita ditemenin sama Mazda 2 ya. Hari ini kita naik jadi Mazda 3. Ini kita naiknya Mazda 3 hatchback ya. Ya, hatchback. Kebetulan ini yang terbaru dan memang baru ini tes. Baru ada test drive-nya ini. Jadi buat teman-teman semua yang mau test drive Mazda 3 hatchback bisa datang aja ke showroom. Sekarang unit test drive-nya kita sudah ada. Oke, yuk ikut. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam mobil Mazda 3 hatchback ya, ini ya yang kita pakai. Ya, ini yang kita bawa, ini hatchback. Maaf ya, suara saya agak kurang merdu. Ini kita sambil jalan mau ke lokasi itu ya, jalan-jalan kuliner kita yang part 2 ini ya. Kita sambil review mobil Mazda. Nah, ini kita mau reviewnya Mazda 3 hatchback. Sebenarnya hatchback sama sedan itu sama ya? Sama dalamnya ya, hanya beda di bodinya saja. Beda di bentuknya aja. Nah, kita mau mulai bahas dari apa dulu? Mungkin interior dulu ya. Boleh? Untuk interiornya dari apa dulu? Dari audio dulu apa dari yang sistem-sistemnya dulu? mungkin apa namanya ini? Bahan Untuk apa? Untuk Joknya, kulitnya ini kan dia beda. interiornya warnanya red wine liter ya. Ya, khusus yang hatchback ini kita Hatchback memang warnanya red wine liter. dibalut dengan ada red wine. Terus Kalau yang tipe sedannya hitam ya, hitam. sport black liter ya. Ini kenapa dibikin khusus yang hatchback ini red wine gini tuh, supaya kita pada saat masuk ke dalam ini kan dia frame-nya frame hatchback ya. Jadi kesannya kita tuh kalau masuk ke dalam itu mobil itu sporty. Oh ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri Mazda 3 hatchback, sedan, dan mungkin saya 3 bulan 1 generation cukup komplit ya. Dia juga ada ABS-AM, terus di sini ada SCBS juga ada ya ini ya. Juga ada driver assistant sistem ini. Mungkin nanti amat. nanti di yang review yang unit itu mungkin akan dijelaskan semua ya. Itu tuh apa aja gitu ya. Ini kita sebutin dulu aja yang ada di unit ini apa aja. Ini sudah sunroof juga. Airbag ini sudah muter ya, airbag ya? Airbag ini nanti bisa sampai ke lutut juga. Oh, sampai lutut. Airbagnya sampai ke lutut ya. Untuk kapasitas mesinnya sendiri ini 2000 cc. Di maksimal powernya 155 ya. 155 di RPM-nya 6000. Ya, RPM 6000. Terus torsinya sendiri di 200 ya, 200 Nm di RPM 4000. Itu ya cukup juga ya. Tadi yang bunyi itu ABS-an, Advanced Blind Monitoring. Pada saat kita nyalain lampu sen, tiba-tiba di belakang ada motor atau mobil yang nggak kelihatan, yang tidak tertangkap di kaca spion, dia nanti ngasih peringatan 2 kali. Halo, kembali lagi dengan saya hari ini. Saya juga. Kita ini udah sampai di tempat makan kita. Ini sambil lihat-lihat ya, soalnya takut kalau ada motor. Ini kita udah sampai di tempat makan kita yang kali ini. Ini juga kulinernya Semarang banget. Itu di nasi goreng Pak Maman. Nah, ini mumpung ada yang punya, yuk kita jalan ke sana yuk.
Ayo bro, sini bro. Ibu, oh, ada gedangnya. Oh, ada pisang, ada pisang. Nasi goreng pisang apa gimana bu? Udah ya. Mau nasi goreng pisang? Bu, ini dengan Bu siapa? Bu Taman. Oh Bu Taman. Oh iya benar, Bu Taman. Bu Taman ini sini. Ini kalau buka jam berapa bu? Setengah 7 sampai jam 4. Setengah 7 pagi udah buka bu. Setengah 7 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Ini spesialnya apa nih bu? Kalau sini spesial semua mbak. Spesial semua. Yang paling spesial banget apa? Semua spesial banget. Di sini paling spesial semua menu spesial. Oh ini ada apa? Nasi goreng babat, Nasi goreng babat, goreng ayam, nasi goreng ayam, nasi goreng telur, nasi goreng telur, ayam gongso, ayam nasi gongso. goreng ayam. Oh, Berarti lengkap ya? Lengkap loh. Lengkap. Di sini telurnya beda ya bu ya. Pakainya Iya, telur apa bu? telur bebek. Pakainya telur Telur bebek. bebek. Pakainya telur bebek itu keren banget ya. Jarang-jarang ada nasi goreng pakai telurnya telur bebek. Biasa martabak ya bu ya. Ya, Biasa martabak. Kita mau, aku mau pesen nih bu. kenapa? Oh bu, nanti tuh kita ada tamu spesial loh bu. Spesialnya? Nanti tamu spesialnya Kayak tuh gimana? yang request di sini loh bu. Requestnya pribadi loh bu. Ini aku mau coba itu ya apa? Pesen satu kerah buat kita 2 porsi. Dua Yang porsi. spesial Kamu tadi mau katanya apa? Ibu. Gongso sama nasi gorengnya mending mana bu? Dua apa satu-satu aja? Oh, boleh. Dewe-dewe gitu Iya. ya. Berarti satu nasi goreng yang spesial sama yang satunya gongso spesial. spesial. Bu. Ikannya babat aja apa campur-campur? Wah, campur tuh apa aja bu? Ya ada babat, usus, paru, asren, jantung, sumping, campur cengkeh. Asren tuh siapa ya bu? Asren tuh limpa mbak. Oh limpa. Piye? Boleh lah ya. Ya boleh bu. Tuh campur. Pedesnya. Saya sedang aja. Sedang aku pedes banget. Pedes banget bu. Yang pedes yang nasi goreng apa yang babat? Yang babat Gongso. gongso aja. Tiga. Guys, kita sambil nunggu nasi gorengnya mateng, saya mau ngenalin kita mau ngenalin ke MC-nya, MC pembawa acaranya, hostnya mungkin Penanggung jawabnya. Ya? penanggung jawab. Pokoknya semua beban-beban di dia semua lah. Wah, Karena kita kan mau ada gestar tadi tuh yang saya bilang kalau kostum kita begini kan kayaknya kita Kurang cocoknya di nganu ya di balik layar. Layar terpal apa? Ya pokoknya terpal itulah. Nggak boleh Nih, sebutin oh ya, merek. tit, gitu. Ini saya kasih langsung ke siapa namanya? Tadi yang penanggung jawab tadi MC dan lain sebagainya itu. Kita kenalan dulu. Ini ada Mas Eki sama Mbak Evri. Penyerahan mic bisa di shoot. Saya berikan kembali ke Waktu dan tempat. Oh, kami persilahkan. silakan. Terima kasih. Oke. Langsung sambung ya kita ya. Ya, Ya. jadi selamat siang dulu para pecinta Mazda di sini. Hari ini kita akan melanjutkan sesi jelajah kuliner bersama Mazda. Kita begitu Mbak Evril? Ya, kita langsung saja nanti interview sekalian ya, wawancara sama Bapak Wali Kota kita, Pak Hendi. Jadi kita makan bersama, makan siang bersama di area Stadion Diponegoro, di tepatnya di nasi goreng Pak Taman ya. Langsung saja kita makan bareng ya. Ayo teman-teman, let's go. Matahari menyelimuti udara sejuk di kota ini, suasana riang senyum berseri, berayun daun kian menari, sepanjang jalan kota hiasi. Ini Mas Jan, buat nyediain apa sih kok Mazda bisa buat kayak gini? Maksudnya Iya. sponsor apa gitu? Oh bukan. Jadi kita kan ada mobil ini kan sudah nggak bisa pameran, terus keliling juga nggak bisa, jadi harus via medsos Pak. Terus via medsos, via online ini, jadi kita aktif di istilahnya di digital marketing. Kenapa kok yang diambil kuliner? Terus nyenggolnya ke mobil gimana? Jadi kita punya proyek Mas Edi, kita punya proyek, memang kita tahu kalau Semarang ini kan istilahnya warisan budayanya banyak sekali. Nah, kita ingin review memang collab dengan otomotif. Ya. Jadi mungkin baru pertama kali ini
kolaborasi antara kuliner dengan ekonomi. Jadi kita akan ulas, kita akan jelajahi semua warisan budaya seperti tempat wisata, tempat kuliner, dengan kita sekalian review Masdanya. Kebetulan wah ini special guest banget, Mas Hendy bisa mengikuti kita karena memang Mas Hendy kan yang punya Semarang. Jadi iya, jadi ya gitu. Jadi kita memang ulas semua, Mas Hendy. Habis ini kita akan keliling terus. Jadi dalam arti memang betul-betul kita komit, kita keliling ke tempat-tempat wisata yang punyanya Semarang warisan, kita akan upload dan mungkin banyak netizen, banyak customer yang akan Masdanya di mana? Masdanya nanti akan kita review pada waktu jalan. Oh, pergerakan dari Betul. tempat. Iya, gitu. Kita akan review. Jadi sales kami juga harus jago review nih, Mas. Harus jago untuk review makanan juga. Nah, gitu. Nah, kemarin Mas Hendy ngomong Pak Taman, oke, siap. Karena memang ini legendaris. Ayo, Gitu. terus mulai dari mana? Nah, ini nanti ini pertengahan. Sebelumnya selamat datang, terima kasih Pak Hendy sudah menyempatkan Ibu waktunya. Taman ini. Ini saya April, Pak. Saya April, ada juga rekan saya Mas Eki namanya, ya ada Pak Andoko juga, ada Pak Widodo juga. Cuman belum kenal ini Pak saya Pak dengan Ini terkenal Pak. Ketua Dewan. Ketua Dewan ya Pak ya. Ini kok saya kok kenal apa ya? Oh gitu, ya. Teman apa dulu SMA? Apa ya Pak? Kayaknya jauh banget Pak kalau SMA Loh, Pak. katanya seangkatan. Ya, sebelumnya kami ucapkan dulu Pak selamat atas penghargaan yang telah diterima ya Pak ya, tempo hari ya Pak ya, ada apa? Ini Pak mengenai mendapatkan 5 penghargaan sekaligus ya Pak ya dalam ini 7 kategori. Nah itu selamat ya Pak ya, Semarang memang hebat ya Pak ya. Amin. Nah mungkin bisa langsung disambung oleh rekan saya Pak Mas Eki terkait dengan penghargaan itu tadi. Mas Eki, Mbak April. Jadi gini Pak Hendy, setelah Pak Hendy mendapatkan 5 penghargaan tadi, itu mungkin bisa di-share nggak Pak, kiat-kiat Pak Hendy bisa mendapatkan penghargaan seperti itu? Yang pertama dikoreksi dulu, yang dapat penghargaan bukan saya. Yang dapat penghargaan itu Kota Semarang. Jadi seluruh warga Semarang. Kenapa bisa dapat? Ya menurut saya karena warganya ini sekarang semakin hari semakin kompak. Pengen mendukung berbenah Semarang menjadi kota yang semakin hebat. Nah ini ternyata pergerakan kita ini dilihat sama orang-orang di luar Semarang, terutama pemerintah pusat. Sehingga pada saat kemarin ngomong gimana nih cara kita bisa menghadapi pandemi COVID, kita coba buat inovasi-inovasi yang ide dan gagasannya juga dari warga Semarang, diterapkannya juga di Semarang, ini juga diapresiasi oleh pemerintah pusat. Jadi kekuatannya adalah warga yang kompak dan solid. Terus kok malah mikir pertanyaan berikutnya apa? Kok malah jadi mikir tak mau? Iya nih Pak, untuk Ya pesona karena hebat. ada PKM nih Pak ya, Pak. Ya. Transfer tempatnya. Apakah membantu dalam sektor ekonomi nih Pak? Khususnya di Semarang. Kalau menurut saya justru pemberlakuan PKM ini karena saya melihat teman-teman di lingkup ekonomi, ya di lingkup ekonomi. Kalau kita ngomong PSBB, apalagi ngomong lockdown, semua aktivitas itu nggak boleh jalan. Ada kecuali tertentu aja, misalnya perusahaan ekspor atau produk-produk kesehatan. Tapi hampir sebagian besar aktivitas ekonomi ini nggak boleh. Jualan mobil nggak boleh, gitu. Jualan restoran apa nggak boleh. Nah, pada saat kita ketemu Mas Han dan teman-temannya, ketemu Mas Wid, ketemu Kadin dan semuanya, mereka mengatakan gini, Pak, meskipun ekonomi sedang terpuruk, ekonomi melambat, biarkan kami tetap beraktivitas, biarkan kami tetap hidup. Maka PKM itu ada di tengah-tengah. Persoalan kesehatannya kita pikirkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, persoalan ekonominya juga kita pikirkan, mereka boleh berusaha, tapi ada SOP kesehatan dan jam operasional yang kita batasi. Jadi pasti kalau di PKM ini justru mendukung wilayah ekonomi dan juga kesehatan bisa berjalan beriring. Ya. Mengenai new normal nih Pak, apakah sudah diterapkan Pak di Semarang ini Pak?
Ya menurut saya nih ya, menurut saya dari dulu ya Mas ya, Maret pada saat Pak Presiden ngomong ada COVID di Semarang, kita nggak pernah membatasi masyarakat kok. Mau nikah boleh, asal nggak boleh lebih dari pertama 10 orang, ya kan. Mau buka PKL boleh, asal waktu itu nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Restoran boleh, mall aja yang dia tutup sendiri tuh, bukan kita yang nutup, karena sepi kan. Jadi Sepi. bukan ada peraturan khusus dari pemerintah kota tidak ya Pak? Kita nggak pernah melarang. Jadi sebenarnya dari dulu kita sudah mempersiapkan warga kita ini untuk menghadapi situasi beraktivitas di saat pandemi. Nah sekarang ini tugas kita terus mengingatkan warga Semarang untuk bisa merubah habit perilaku. Nah, kan kayak gini, kumpul-kumpul, jaga jarak. Nanti kalau habis makan pakai masker, ya seperti itu aja. Ya. Kita tadi sudah menjalankan protokol kesehatan sih Pak Jambon, ya. ya. Sebelum datang ke sini cuci tangan, jaga jarak juga. Kita Ya. sudah di scan juga ya untuk suhu. Hand sanitizer mana? Hand sanitizer. Belum ada. Ya, nanti dilengkapi. Terus apa lagi Mas? Nah, ini Pak, ini berkaitan dengan warisan budaya di Semarang. Ya. Nah, dalam setahun ini apakah bisa bangkit Pak dalam kondisi seperti ini? Di bidang pariwisata. Oh ya, kalau kepingin saya sih pasti semuanya harus kemudian bisa tumbuh bangkit meskipun sedang pandemi COVID. Orang sehat itu pasti menjadi sebuah pemikiran utama, terutama lepas dari persoalan COVID. Tapi kemudian seberapa kuat tabungan mereka? Misalnya kayak jenengan mungkin bertahun-tahun tabungannya tidak habis. Tapi banyak juga teman-teman saya di Semarang ini yang tabungannya hanya cukup untuk 3 bulan. Atau mungkin ada juga yang warga Semarang yang waktu kita datangin, Pak, jangankan tabungan, untuk makan besok aja saya harus bekerja. Nah maka satu-satunya cara ya kita harus bisa terus mendukung, mensupport aktivitas ekonomi bisa berjalan sesuai SOP kesehatan. Apalagi pemerintah kota, pada saat kita mencanangkan yang namanya kota perdagangan jasa yang fokus pada pariwisata, begitu sekarang sektor pariwisata terpuruk, kita kehilangan duit berapa ya PBD kita ya? Dari 5,2 ke 3,9, 1,3 triliun. Jadi kalau kemudian kita nggak punya cita-cita di akhir tahun ini semua sudah berjalan baik, ya pasti semuanya letoy, lesu. Nah makanya ini kita ngajak teman-teman di tengah keterbatasan kita tetap harus semangat, kreatif, inovatif, supaya kemudian ekonomi bisa berjalan dan juga kesehatan bisa terus berjalan dengan baik. Ayo Mas, makan dulu Mas. Sambil ditanya-tanya boleh. Nah kebetulan kan ini kita ada di nasi goreng Pak Taman ya Pak ya. Pak Hendi favorit banget ya Pak ya? Wah ini langganan saya. Oh langganan. Memang istimewanya apa tuh Pak? Istimewanya nasi goreng ini enak, kan? Kemudian juga harganya kompetitif, nggak mahal. Kompetitif ya Pak ya. Kemudian apa ya? Kolesterol nggak sih? Kayaknya di sini nggak ada kolesterol ya. Yang ada kolesterol di laboratorium. Enak, tapi enak, harganya juga pas nih. Iya, ciri khasnya. Iya, monggo Pak silakan Pak. Nyantai aja ya Pak ya, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi ini mungkin pemirsa atau mungkin teman-teman yang dari luar kota, ini Bapak Wali Kota kita yang tercinta, sangat mencintai warisan budaya kuliner, yaitu salah satunya nasi goreng Pak Taman. Mungkin yang dari luar kota, yang sekarang kita live dari Jakarta, dari Solo, mungkin dari mana-mana, Pak Taman ini ada di stadion. Nanti bisa dicari. Kimangun Sarkoro. Kimangun Sarkoro. Maaf lah ini. Stadion di Wonogoro Oke. ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa browsing dulu kalau mau ke sini. Mungkin bisa nih makanannya. Apalagi Mas? Nah, Ambil ditanya-tanya Mas. Oh iya, kalau selain kuliner di sini Pak, itu favoritnya Pak Edi di Semarang itu mana lagi Pak? Yang bisa rekomen buat kita juga yang mau datang ke Semarang. Banyak ya? Iya. Semarang itu kekuatan pariwisatanya adalah di kuliner. Kuliner. Ya. Kita nggak punya pasir putih, lautan biru, kita nggak ada. Keraton, nggak ada. Tapi kita punya banyak tempat-tempat yang menarik yang kalau dikunjungi itu juga
jadi tempat-tempat selfie, Bokong, Kota Lama, nanti yang udah Cawang Sewu. Ditambah kuliner-kuliner yang luar biasa ini. Selain nasi goreng di sini, saya sering makan itu misalnya nasi ayam Pak Wido. Wah, nasi ayam. Ya kan? Ya. Butum. Ya. Kalau yang pas yang lagi pengen pedes-pedes ada buana. Oh, buana. Bufan. Ya. Ya. Kalau yang apa makanan ringannya ada tahu petis. Tahu petis itu kayaknya cuma ada di Semarang ya, tahu petis ya. Betul. Iya. Ya, khasnya. Kemudian ada wingko. Apalagi Mas? Lumpia. Suguhin jenengan kemarin bubur apa? Bubur sayur. Bubur sayur. Oh, bubur sayur. Oke. Enak. Ya. Ya, ini rekomendasi dari Pak Wali Kota. Ya. Ini Semarang kaya akan warisan Kuliner. budaya kuliner. Ya. Nah, ini untuk tipsnya nih Pak, yang aman ketika kita mau berkunjung kuliner di Semarang. Itu kan pasti kan ada new normal ini ya Pak. Itu tipsnya apa nih Pak? Loh, ini kok beda? Saya babat bongsok. Oh, oke. Ini juga enak. Iya. Tipnya harus jaga kesehatan, SOP, jaga jarak. Tadi sebelum masuk pasti harus cuci tangan. Kemudian Jalankan protokol ya Pak ya. protokol kesehatan diterapkan. Dan jangan lupa yang punya persoalan dengan kolesterol juga jangan sering-sering makannya ISO. Makanya saya tak sering-sering. Di Malang itu saya habis makan ISO, ini makanya tak ganti ayam. Oh. Harus tahu kemampuan badan kita. Balan sih, supaya balan. Supaya jangan digenjot terus sama jeruan. Waduh, kalau badan kita nggak kuat, saya ini. Oh ya, untuk protokolnya secara umum nih Pak, ini kan tadi kan tempat makan, tempat hiburan. Untuk bagi teman-teman yang mau datang ke Semarang, itu protokolnya apa nih Pak, supaya dengan kehidupan normal itu? Kalau dia pakai penerbangan atau dia pakai kereta, itu untuk dapat tiket tuh harus punya surat jalan dari instansinya. Jadi saatnya ya. Atau kalau untuk keperluan keluarga misalnya yang ngecek keluarganya sakit boleh, tapi harus ada izin dari kelurahan setempat. Kemudian dia harus dipastikan sehat. Cara memastikan sehat harus dirapid atau hasil swab sebelumnya. Maka dia boleh dia masuk ke Semarang untuk acara bisnis atau acara keluarga mereka boleh. Pada seperti yang sudah dilakukan pada sebelumnya ya Pak ya. Ini mungkin melenceng nih Pak. Ya, Ini yang gimana? lagi heboh sekarang, saya juga diceritain. Bapak Wali Kota kita sangat generous atau murah hati. Bagi mungkin teman-teman yang kode habis ini kita harus terakhir. Nah, bagi yang ingin menikah nih. Jadi yang ingin menikah ataupun masyarakat Kota Semarang yang istilahnya mungkin punya gawe tetapi tidak punya mobil nih, tidak punya mobil menikah. Nah, ini Bapak Wali Kota kita tercinta akan menyediakan mobil dinas. Ya. Gimana Pak? Ceritanya kok bisa sampai punya kepikiran ide seperti itu Pak? Pertama, ingin berbagi kebahagiaan di saat pandemi COVID. Yang kedua, mobil dinas saya yang sedan itu memang jarang saya pakai. Sehingga supaya lebih optimal, lebih manfaat, setiap hari Sabtu Minggu kami coba tawarkan kepada masyarakat yang mau melaksanakan pernikahan sesuai SOP kesehatan. Pasti ini bukan resepsi yang ribuan orang datang, enggak. Tapi kan kita kan batasi maksimal 50 orang. Nah, kemudian mobil itu saya siapkan setiap Sabtu untuk pagi sampai siang, Sabtu juga untuk sore sampai malam, Minggu pagi sampai siang, dan Minggu sore sampai malam. Jadi setiap minggu ada 4 kali sesi yang boleh dipakai warga. Drivernya saya siapkan, Udah komplit ya Pak. BBM-nya saya siapkan, sehingga saya tidak kepingin nanti di lapangan justru orang-orang kemudian ngasih tip kepada drivernya aja. Pokoknya ya selamat menikmati, nggak usah mikir biayanya, kita udah siapkan semua. Wah, luar biasa ini. Masyarakat akan apresiasi yang sebesar-besarnya ini. Mudah-mudahan mereka berkenan dan senang. Pastinya Pak, senang. Pasti ya. Kalau mau pakai juga Mbak boleh.
Kalau mau nikah lagi. Pengantinnya sekalian. Nah, caranya untuk itu Pak, mengikuti program tersebut, itu Kirim pendaftarannya, surat. kirim surat. Ya, kepada wali kota, kantor saya di Jalan Pemuda. Boleh, nanti setelah itu tak terusin ke bagian umum. Bagian umum akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Bener nggak mau nikah, tanggal sekian, ini pas lagi kosong boleh. Oh, tanggal sekian ternyata isi orang lain. Kamu mau pindah tanggal atau gimana itu. Setelah deal, udah jalan. Hebat ya Pak? Hebat. Berarti pelayanan ke masyarakat Semarang ini betul-betul 100%. Iya, total. 100% total. Luar biasa. Ya, Mas. Oh, iya, sambil makan nih, Pak. Kalau di sini ini yang beda ini telurnya. Iya. Iya. Karena telurnya kalau di tempat lain tidak bisa seenak ini kalau menurut saya. Gitu ya. Ini enak sekali ini. Selain nasi goreng, kira-kira favorit Mas Hendy apa? Untuk yang istilahnya Sate. sate. Apa itu sate? Oh, sate seneng ya? Sate apa Pak? Ayam. Oh, ayam. Ya. Di mana Pak Mas Hendy? Ada rekomendasi? Paling saya di Gajah Mada Oh, Gajah Mada ya. atau di veteran dekat rumah itu di Lembong Sari. Oh, oke. Untuk warisan budaya Mas Hendy, kita kan istilahnya banyak sekali nantinya kita memang harus banyak lokal turis yang harus kita undang lagi lah Ya. untuk bisa menambah devisa pemerintah. Kira-kira ada program atau rencana atau kiat untuk program ke depan setelah COVID ini selesai? Jadi untuk menambah juga pendapatan warga Semarang sendiri. Turisme itu kan pertama aksesibilitas ke Semarang harus oke. Baik darat, laut, udara maupun jalur yang lain. Kan kita sudah punya itu. Iya. Yang kedua akomodasi. Oke. Akomodasi itu hotel kita. Iya, betul. Venue-venue tempat-tempat pertemuan itu juga harus disiapkan dengan baik. Saya rasa sekarang cukup banyak hotel yang Sudah mulai biasa open ini. ya. Apalagi ini mau buka 2 lagi nih, Tentrem dan di punyanya Jarum yang di Sultan Agung. Oh iya, yang Sultan Agung, Padma Resort ya. Nah, yang ketiga terus atraksi atau aktivitasnya pariwisata itu harus ada. Atraksi itu misalnya kayak kita buat Semarang Night Carnival. Oh iya, betul. Kita buat event-event internasional kayak mendatangkan musisi internasional, Iya. MXGP. Itu harus banyak, dan itu harus terpublikasi dengan baik supaya orang-orang kemudian bisa datang ke Semarang, menyaksikan hiburan tersebut sekaligus memakai hotel dan kuliner yang ada di Semarang. Nah, kalau di masa pasca pandemi pasti harus ada tambahan satu, jaminan kesehatan. Iya. Nah, ini harus jadi inovasi teman-teman yang ada di wilayah pariwisata di Semarang, bahwa orang datang ke Semarang itu dijamin tetap sehat, aman. Iya. Oke, baik. Kita juga pengen tahu nih Mas. Jadi selama pandemi ini mungkin di sektor ekonomi kita dihajar habis-habisan. Kira-kira kalau di Semarang sendiri itu tingkat pengangguran ataupun tingkat untuk PHK gimana dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Kalau itu pasti ada. Ada ya? Hampir semua sektor kita terpuruk nih. Iya. Nggak hanya pariwisata, di dunia industri yang lain, konstruksi, kemudian industri garment dan semuanya, hampir semuanya. Makanya jadi terkena semua ya? Hampir semuanya terkena. Cuman berapa itu kita memang perlu perhitungan yang lebih detail kan. Nanti biar sama teman-teman saya yang tahu lebih teknis. Tapi kalau saya merasakan hari ini hampir sebagian besar warga Semarang terdampak COVID. Ya, Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya Pak. Ya, ya, amin. Ya. Kita sama-sama berjuang ya. Iya, benar Pak. Memang harus bareng-bareng ya. Ya untungnya saya dengar
Masdanya Pak Henry kan nggak ada yang di rumah kan, coba. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Padahal kita tahu mungkin omsetnya beliau turun, Iya. tapi karena kebijakan pimpinan yang oke, Betul. beliau ini ibarat kata mengurangi pegawai itu pasti buat beliau nggak nyaman. Lebih baik dia tekor daripada mengurangi. Betul. Ya, terima kasih semua juga. Nah, itu gimana Pak Adotto? Kira-kira ada yang... Kan tidak ada lockdown itulah. Nah, jadi dari kebijakan pemerintah juga support ke para pengusaha juga membuat kita masih eksis ya Pak? Pada awal-awalnya kita sempat memanfaatkan waktu luang itu untuk bersih-bersih kantor ya, kita cek uang bagian bengkelnya. Pada waktu kegiatan sekarang sudah kembali normal, tempat kita sudah lebih bersih. Oke, cukup ya? Cukup ya? Iya, Pak, cukup. Kan supaya Habis juga Pak pertanyaannya. ya kan? Ya, oke, ya udah sekarang bisa makan. Makan dulu. Ya. dalam hidup berdampingan. Semarang hebat, itu slogan kami, membangun kota ini dengan Mas Hendi. Mas Hendi, Akan kami temukan semakin hebat! Nasi goreng martabak, Nah, itu tadi kita bincang-bincang kita bersama Pak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi. Tadi obrolannya wah sangat seru banget. Nah, kita memang ngobrolnya itu seputar tentang COVID-19 seperti ini. Tadi seperti yang sudah dibicarakan Mas Denny dan Mbak Feni juga, memang untuk acara kuliner kali ini kita memang menggandeng Pak Wali Kota Semarang. Nah, untuk selanjutnya ini saya kembalikan lagi ke Mas Denny dan Mbak Feni. Oke, jadi gitu teman-teman, thank you semuanya kalau sudah ngikutin kita. Terus dadah penanggung jawab, dadah, bye. Nah, habis ini kita mungkin langsung balik ke kantor karena banyak yang rindu sama kita ini, yang gendut-gendut, ipel-ipel ini. Kita nantikan, teman-teman nantikan lagi mungkin next episode ya, episode jelajah kuliner part 3 menu yang lebih fantastis, dan mungkin kita mau gandeng guest star lagi mungkin ya, kalau misalkan pada nggak sibuk sih. Kalau kita ini kan biasa pokoknya makan aja lah, kita makan. Edisi memang kita tuh karyawan bagian makan. Oke, gitu dulu, thank you teman-teman, bye bye, sampai ketemu lagi, dadah. Semarang hebat, itu slogan kami, membangun kota ini dengan Mas Hendi.